Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi dengan saya, channel Berpendidikan. Kali ini saya akan membahas mengenai materi prinsip dan pendekatan geografi, lanjutan dari materi kemarin yaitu konsep geografi. Nah, namun kali ini saya akan membahas prinsip dan pendekatannya beserta contohnya. Nah, lanjut ya. Kita akan membahas pendekatannya dulu. Kalian sudah tahu kan materi kelas 10 tentang geografi, yaitu mengenai pendekatan keruangan, konsep pendekatan keruangan, pendekatan kelingkungan atau ekologi, dan pendekatan kompleks wilayah. Nah, dan ada 4 prinsip. Yang pertama adalah prinsip distribusi atau persebaran, prinsip interrelasi atau saling keterkaitan satu sama lain, dan yang ketiga itu prinsip deskripsi atau gambaran, dan yang keempat adalah prinsip korologi, gabungan dari interrelasi, deskripsi, dan distribusi. Baik, kita lanjut ke topik atau pembahasan selanjutnya ya. Nah, kita bahas dulu mengenai prinsip. Prinsip yang pertama itu prinsip distribusi atau persebaran. Nah, apa itu persebaran? Persebaran adalah suatu fenomena fisik maupun sosial atau non-fisik di permukaan bumi. Nah, mereka itu saling berinteraksi satu sama lain dan tersebar di mana saja. Ya, seperti contohnya itu kita kasih contoh ya. Seperti persebaran hewan atau tumbuhan, flora dan fauna yang beraneka ragam di negara Indonesia maupun di belahan dunia lainnya. Nah, habis itu non fisik, yaitu persebaran penduduk atau memusat di suatu pulau Jawa, sebab di sana banyak sarana dan prasarana yang memadai. Maka dari itu, penduduk yang berada di Sumatera ataupun di pulau-pulau lainnya itu pada berpindah tempat ke Pulau Jawa. Nah, itu mengenai prinsip distribusi. Selanjutnya, prinsip interrelasi, saling keterkaitan satu sama lain. Contohnya, manusia berinteraksi dengan lingkungannya maupun lingkungannya itu sangat berpengaruh atau sangat bermanfaat bagi manusia, sehingga manusia ini sangat ketergantungan dengan tumbuh-tumbuhan atau lingkungan sekitarnya. Contohnya, manusia mengeksploitasi secara berlebihan, mengambil sumber daya alam tanpa direncanakan atau secara ilegal, sehingga terjadilah bencana alam seperti tanah longsor, tanah amblasan, atau mengenai tanah longsor sebagainya, jenis-jenisnya. Oke, nanti saya kasih contohnya lagi berikutnya, yaitu prinsip deskripsi atau gambaran. Topik selanjutnya yaitu mengenai prinsip deskripsi, yaitu gambaran adalah mengkaji suatu fenomena sosial maupun fisik bumi ataupun alam. Contohnya, Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 kemarin menyajikan suatu tabel atau gambaran mengenai pertumbuhan penduduk secara alami maupun tidak alami melalui angka kelahiran kasar, angka kematian kasar. Nah, tahun kemarin negara Indonesia itu jumlah penduduknya sekitar 222 juta. Bagaimana jika tahun depannya, tahun 2030? Nah, bisa jadi lebih dari 300 juta penduduk. Nah, itu tergantung mereka yang menghitung suatu penduduk di setiap daerah maupun luar daerah. Itu mengenai prinsip deskripsi atau gambaran atau pola. Oke, selanjutnya adalah prinsip korologi atau gabungan. Korologi, gabungan dari distribusi, interrelasi, dan deskripsi. Aku beri contoh mengenai prinsip korologi atau gabungan. Contohnya begini.
Kita pakai prinsip distribusi dulu tadi, mengenai pertumbuhan penduduk di negara Indonesia berpusat di Pulau Jawa, sekitar lebih dari 100 juta penduduk. Nah, karena adanya saling keterkaitan satu sama lain dalam ruang maupun wilayah, memiliki keunikan yang tersendiri di Pulau Jawa itu, karena pendidikan, ekonomi, dan juga tempat tinggalnya yang enak, bahkan banyak teknologi yang canggih di Pulau Jawa. Sedangkan deskripsi itu gambaran. Nah, kemudian Badan Pusat Statistik ini menyajikan suatu tabel grafik penduduk ataupun piramida penduduk yang berpusat di Pulau Jawa, karena pertumbuhan penduduk itu pindah dari satu pulau ke pulau lainnya, yaitu yang berpusat di Pulau Jawa, sekitar 100 juta lebihan penduduk pada tahun 2020. Itulah tadi gabungan dari interrelasi, distribusi, dan deskripsi. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya, mengenai pendekatan. Dah.